Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung sesi masih pada semangat ya? Energinya masih ada kan? Tadi makan siangnya pakai apa? Lauknya apa? Ayam? Ayam suwir. Kurang kayaknya ya kalau ayam suwir ya. Energinya aman, tapi tidak terlalu kekenyangan kan ya? Karena saya ada 60 slides. Ya, satu slides 30 detik gitu ya. Oke, baik adik-adik. Insya Allah pada siang hari ini sesi terakhir? Oke. Siang hari ini kita akan belajar terkait dengan the art of scholarly publishing, writing, presenting for high impact journals. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya itu sok keren aja bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kayak apa sih? Boleh namanya siapa? Boleh ditranslate bahasa Indonesia? Oh, jangan saya Bu, gitu ya. Sampingnya namanya siapa? Saya lupa. Di kelas saya topik khusus kan ya. Boleh namanya siapa? Yasir. Yasir. Boleh Yasir ditranslate bahasa Indonesianya? Seni, scholar, Translate seadanya saja. Seni mempublikasikan artikel, tulisan, menulis dan mempresentasikan untuk jurnal yang berdampak berdampak apa? Rendah atau dampak tinggi? tinggi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Yasir. Oke, terima kasih. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar cara mentransform atau translate artikel skripsi adik-adik menjadi sesuatu yang lebih impactful. Impactful apa? Bisa kita nanti publikasi di jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional. Kemudian pilihan lainnya adalah mempresentasikan pada international conferences yang impact-nya atau tingkat acceptance rate-nya itu sangat ketat. Oke? Oke, ini adalah outline beberapa poin yang akan kita diskusikan. Pertama, overview. Kedua adalah pitching. Kemudian example, and conversion article, presentation, and review process. Oke, pertama, overview. Ketika adik-adik menulis skripsi, tentu saja tujuannya adalah untuk lulus ya. Kemudian memperoleh pengalaman penelitian dan seminar, kemudian pengalaman publikasi, penghargaan, dan portofolio. Terutama bagi adik-adik yang nanti rencana setelah lulus bekerja, tentu saja portofolio merupakan salah satu komponen penting yang dinilai oleh reviewer atau HRD ketika nanti adik-adik melamar pekerjaan. Dan salah satu portofolio yang baik adalah ketika adik-adik punya prestasi di level internasional. Salah satunya adalah publikasi. Kemudian yang kedua, di sini terkait dengan perbandingan antara publikasi versus mengikuti conference. Yang pertama ada jalur publikasi. Jalur publikasi artinya adik-adik di sini memilih jurnal tujuan. Ketika artikelnya sudah jadi, sudah selesai, kemudian adik-adik akan memilih jurnal tujuan yang akan kita submit. Kemudian yang kedua adalah submit artikel, kemudian revisi dan publish. Kalau sampai publish ya. Kemudian yang kedua itu ada jalur conference. Jalur conference berarti adik-adik akan memilih konferensi mana yang akan adik-adik ikuti. Kemudian setelah memilih conference, submit artikel berdasarkan timeline. Perbedaannya kalau di jalur publikasi, biasanya adik-adik di jurnal mereka tidak menetapkan timeline kapan harus submit, kapan batas full paper dan seterusnya. Tapi kalau di konferensi jelas timelinenya. Kapan full paper atau misalnya abstrak terlebih dahulu, kemudian notification
terkait dengan diterima atau di rejectnya. Selanjutnya adalah presentasi, baru kemudian revisi berdasarkan masukan reviewer, dan terakhir adalah submit jurnal tujuan atau publikasi pada conference. Biasanya kalau di conference itu mereka punya kerjasama dengan beberapa jurnal. Yang dimana kalau misal artikel kita sudah diterima, maka panitia konferensinya yang akan menghandling kira-kira artikel kita layaknya itu masuk ke jurnal yang mana, sesuai dengan tempat atau jurnal yang telah dikolaborasikan oleh conferences tersebut. Lalu kemudian jika ditanya, kira-kira di antara dua jalur ini, kanan dan kiri, ada jalur publikasi yang kanan, kiri jalur conference. Adik-adik pilih yang mana? Publikasi. Yang lain? Ganggu-ganggu semua, publikasi semua. Kenapa tidak konferensi? Karena menantang. Yang menantang yang mana? Yang publikasi. Kalau konferensi tidak menantangkah? Kenapa kira-kira? Pilih yang mana? Yang paling krusial perbedaannya adalah di sini. Kalau di jalur conference ada presentasi. Artinya kita menyampaikan tidak hanya melalui tulisan tetapi juga lisan dan di hadapan expert. Kalau misal konferensinya adalah konferensi yang bonafide, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa reviewer yang bisa jadi pertanyaan adalah sesuatu yang akan sangat krusial dan signifikan. Maka kemudian ketika adik-adik memilih jalur konferensi, ini berarti ada additional value yang akan diperoleh. Kira-kira apa? Kemampuan atau skill berkomunikasi di depan forum umum besar dan dalam akademik forum. Tapi selain itu ada juga keuntungannya. Kalau misal adik-adik mengikuti international conferences yang bagus, maka biasanya ada travel research grant. Apa itu travel research grant? Pihak konferensi memberikan sejumlah dana untuk kita terbang dari kota asal ke tempat konferensinya. Dan semuanya fully funded. Mulai dari tiket pesawat atau tiket kereta, transportasi adik-adik, kemudian hotel, akomodasi lokal, semuanya dihandling oleh pihak penyelenggara konferensi. Tapi pastikan adik-adik mengikuti international conference yang memang bonafide. Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya dari tadi saya kedua terus ya. Selanjutnya, ini terkait dengan pemilihan jurnal. Dalam jurnal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita selesai skripsi, kemudian kita ingin melakukan submission pada jurnal, maka perhatikan dulu jurnal yang seperti apa. Jangan sampai adik-adik memilih jurnal yang predatory, cloning, atau yang tanda kutip ya abal-abal. Kenapa adik-adik? Karena ketika memilih jurnal, maka hal tersebut akan menjadi portofolio seumur hidup kita. Nama kita akan selalu ada dalam jurnal tersebut. Maka ketika misalnya adik-adik ada yang mungkin ingin jadi akademisi, maka di portofolio atau history publikasinya terlihat nama kita terpampang di jurnal yang predatory. Maka itu menjadi salah satu indikasi bahwa kita bukan peneliti yang berkualitas. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah make a list of the most suitable journals of your research topic. Maksudnya adalah kita pilih dulu jurnal yang sekiranya itu relevan dengan aim and scope atau topik penelitian yang sedang kita kerjakan. Misalnya kalau dari yang ekonomi Islam ada beberapa subjek. Ada misalnya halal tourism, kemudian ada terkait dengan banking, zakat, wakaf yang dimana meskipun masih dalam skop yang sama, Islamic finance atau Islamic tourism, tapi kemudian setiap jurnal mereka akan lebih spesifik. Kalau saya menulis terkait dengan zakat, kemudian melakukan submit di Journal of Islamic Marketing, maka kemungkinan besarnya akan di-reject. Meskipun sebagus apapun penelitian yang saya kerjakan.
Atau misalnya adik-adik yang dari EKP, menulis terkait dengan let's say behavioral finance. Tapi kemudian jurnal yang dituju mereka fokusnya adalah corporate finance. Maka itu menjadi sesuatu yang kurang relevan. Jurnal akan memberikan decision reject, desk decision ketika scope atau topik yang kita teliti itu tidak relevan dengan jurnal yang kita tuju. Cara melihatnya bagaimana, dia sama atau sesuai atau tidak dengan tulisan kita. Buka di website jurnalnya, kemudian nanti ada lagi aim and scope, maka sesuai. Kira-kira sama tidak dengan topik penelitian yang adik-adik lakukan. Kemudian selanjutnya, check the author guideline of the journal. Ini adalah ketika kita melakukan submission pada jurnal, maka biasanya ada author template. Utamanya di jurnal yang nasional, Sinta 1, 2, 3, adik-adik pasti akan diminta untuk mengikuti format dari jurnalnya. Tidak sulit ini adik-adik, insya Allah mudah. Kecuali untuk yang internasional, biasanya mereka lebih fleksibel. Di jurnal Emerald, Science Direct, Elsevier, Taylor and Francis, biasanya akan lebih fleksibel terkait dengan formatting jurnal. Tetapi yang paling krusial adalah jumlah kata. Ketika misalnya dalam jurnal tersebut disampaikan bahwa maksimum itu misalnya 10.000 kata, maka kemudian kita lebih dari 10.000, kemungkinan besar mereka akan desk rejection. Itu langsung di reject tanpa dilihat isinya terlebih dahulu. Jadi dilihat apakah ini sesuai dengan standarnya mereka atau tidak. Tapi untuk font, format itu biasanya tidak diperhatikan. Kemudian ini yang tadi, what is the aim and scope of the journal? Pilih yang sesuai dengan topik adik-adik. Kemudian, what is the reputation of the journal? Determine the impact of journal and choose the reputable journal. Maksudnya adalah ketika adik-adik memilih jurnal, pastikan jurnal tersebut bereputasi. Salah satu indikator atau ciri jurnal yang bereputasi, adik-adik bisa buka di SGR website. Ini Skimago ya, adik-adik pernah dengar? Pernah? Kemudian buka Skimago itu ada beberapa indikator, ada H-index, ada kuartil. Kuartil berarti kalau Scopus Q1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang namanya kalau selain SGR, adik-adik juga bisa buka ABDC List Journal. Itu adalah indeks yang dikeluarkan oleh Australian Business Dean Council. Kemudian kalau di UK ada lagi indeks yang namanya ABS, itu khusus untuk Economics and Finance. Kenapa kita perlu paham, mengerti terkait dengan berbagai indeks lain selain hanya Scopus? Karena kalau misal adik-adik, ini untuk international level, kalau misal kita berbicara dengan peneliti global yang mindsetnya adalah high reputable journal dan kita hanya menyampaikan bahwa oh iya saya baru publikasi di jurnal yang Q1. Mereka tidak akan impress dengan Q1 tersebut. Karena bisa jadi ada Q1 tetapi dia tidak berimpact. Karena apa? H-indeksnya rendah, SGR-nya rendah. Tapi memang langsung terindeks kuartil 1 pada SGR. Maka ketika misalnya adik-adik nanti ada yang mungkin punya cita-cita S2 ke luar negeri, the UK, Australia, New Zealand, ada ya? Ada ya? Ada? Ada kan ya? Ada, oke. Saya husnuzon, ada harusnya ya. Ketika nanti adik-adik ketemu dengan profesor atau academic leaders yang memang punya perspektif untuk mempublikasikan di high reputable journal, maka adik-adik tidak hanya bisa menyampaikan, oh iya saya sudah membaca referensi dari Q1. Tidak. Tapi yang dilihat adalah indeks lain, termasuk ABS kalau adik-adik nanti ke Australia, New Zealand. Tapi kalau ke Eropa, mereka lebih familiar dengan ABS. Bahasa Indonesianya ABS. Kalau yang ABDC tadi ABCD. Nanti adik-adik bisa buka, lihat, dan ada nama jurnal dan rankingnya. Ketika adik-adik memberikan informasi atau berdiskusi, kemudian adik-adik menyampaikan bahwa oh iya referensi yang saya pakai semuanya dari ABS 2 misalnya. ABS itu 1 sampai 4, 1 itu semakin tinggi semakin bagus. Maka mereka atau international collaboration yang adik-adik sedang kerjakan itu akan
baru terimpress bahwa memang adik-adik paham terkait dengan standar dan reputasi jurnal. Jadi kalau misal nanti saya di kelas bilang, oh iya saya baru publikasi Q1, jangan silau. Belum tentu itu jurnal yang berimpact. Oke, kemudian, selanjutnya. Ini adalah penelitian dan publikasi. Template penelitian, saya kira adik-adik sudah paham ya. Ada judul, tujuan, motivasi, kesenjangan penelitian, kebaharuan, rujukan utama, data, teknik analisis, hasil pembahasan, kontribusi, dan lainnya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik, yaitu ada skill penelitian. Di sini ada statistik, ekonometrik, menulis, literatur review, dan metodologi penelitian. Kenapa di sini ditulis ada skill penelitian adalah menulis? Kira-kira kenapa? Perlu kita memiliki skill menulis dalam penelitian. Kenapa kira-kira? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ada? Kenapa kira-kira perlu skill menulis dalam penelitian? Kenapa perlu menulis dalam skill penelitian? Namanya Farel, Bu. Karena secara logika nggak bisa menyelesaikan skripsi kalau kita nggak bisa menulis. Karena adik saya bisa nulis, masa mahasiswa nggak bisa nulis. Jadi motivasinya adalah kalau adik saya bisa, kenapa saya tidak bisa gitu ya? Oke, menulis di sini adik-adik makanya adalah kita menyajikan informasi dengan efisien dan efektif. Ketika kita menulis, kita merasa bahwa apa yang kita tulis itu sudah bagus atau sudah mudah untuk dipahami. Tetapi tidak langsung serta-merta bagi orang lain atau pembaca yang menulis tulisan kita. Cenderungnya ketika kita, terutama peneliti junior, cenderungnya adalah menulis dengan bahasa yang berbunga-bunga. Maksudnya adalah bertele-tele. Putar ke sana, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, baru nyampe intinya apa. Caranya adalah pastikan referensi yang kita baca itu adalah artikel yang berreputasi. Kenapa? Karena kualitas bacaan kita itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan kemudian cara kita menulis, menguraikan ide kita sendiri. Jadi kalau misal nanti adik-adik skripsi, kemudian hanya menggunakan referensi dari Sinta 6, bukan saya mendiskreditkan ya, tapi kalau misal hanya menggunakan dari Sinta 6, 5, 4, maka kualitas tulisan adik-adik kurang lebih akan seperti itu. Tapi kalau misal membaca dari referensi yang bereputasi, ABS 2, 3, 1, kemudian ABDC, A-star, A, B, dan seterusnya, maka insya Allah apa yang adik-adik tulis itu juga akan terpengaruhi atau dipengaruhi oleh apa yang dibaca. Oke, kemudian di sini ada infrastruktur penelitian, yaitu ada reference manager, database, kemudian ada SPSS, eViews, Stata atau RStudio, kemudian ada pedoman penulisan dan seterusnya. Harusnya adik-adik sudah familiar menggunakan Mendeley atau EndNote ya. Sudah semua ya? Ada yang belum? Ada yang belum pernah pakai reference manager? Sudah semua ya? Oke. Kemudian implementasi penelitian. Ini terkait dengan timeline, budget, akses, instrumen penelitian, manajemen data, dan pengolahan data. Kemudian selanjutnya, skill kolaborasi, yaitu berkoordinasi dengan rekan peneliti, menyelesaikan timeline dan pace penulisan. Terutama kalau misal nanti adik-adik mungkin masuk di level magister ya. Kemudian selanjutnya adalah publikasi, yaitu siapkan draft manuskrip, proofread, target jurnal, rejoinder dokumen, final manuskrip. Nanti akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan proofread dan rejoinder dokumen. Oke, ini adalah proses menulis artikel.
Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Yang di kotak merah atau di kotak biru dalam menulis artikel? Mulai dari menetapkan judul atau mulai menyusun literatur review terlebih dahulu? Yang mana kira-kira? Kotak merah, kotak hijau, kotak biru keunguan. Kira-kira mulai dari mana? Menetapkan judul. Kemudian baru menuliskan penulisnya siapa saja. Kemudian abstrak. Baru menentukan keywords, introduction. Kira-kira yang mana dulu? Dalam menentukan judul, apa yang harus adik-adik lakukan? Apa yang kita lakukan dalam menentukan judul? Mencari literatur review. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah review of literatur. Ketika adik-adik sudah punya topik ya, bukan judul. Topik berarti misalnya ada yang ingin di saham, atau banking, atau halal tourism, halal food, and everything. Maka kemudian yang kita lakukan adalah baca referensi terkait dengan topik yang sedang kita teliti. Baru nanti akan secara sendirinya bisa melakukan atau bisa memformulasi kira-kira judul penelitian yang ingin saya tulis itu apa. Setelah kita melakukan review of literatur, kemudian baru menulis introduction. Ini tidak standar baku, silakan adik-adik bisa adjust. Tapi kenapa menulis review of literatur atau literatur review terlebih dahulu, baru kita menuliskan introduction? Kira-kira kenapa? Di section dengan Prof. Devanto, adik-adik sudah belajarkan terkait dengan cara menulis introduction? Salah satu atau beberapa komponennya adalah ada research gap dan novelty. Maka kemudian untuk menulis introduction tersebut yang terdapat research gap dan juga novelty, adik-adik harus membaca berbagai literatur terlebih dahulu. Maka step yang pertama yang idealnya dilakukan yaitu baca berbagai sumber referensi terlebih dahulu baru kita menyusun introduction. Ketika kita sudah membaca let's say 50-60 paper, maka baru kita bisa merumuskan apa yang menjadi kebaruan, kekuatan, dan kekurangan dari penelitian kita. Dan bagaimana penelitian kita bisa berkontribusi ke perkembangan literatur. Oke. Ketika saya menyampaikan 50-60 paper, itu adalah kemungkinan paper yang akan adik-adik download. Kemudian dibaca judul dan abstraknya, baru nanti ditentukan apakah paper ini relevan tidak dengan yang saya teliti. Cara identifikasi relevan atau tidaknya, lihat apakah ada variabel yang sama atau metode yang sama, apakah tujuannya sama. Ketika paper tersebut memiliki salah satu dari ketiga hal ini, maka gunakan sebagai referensi. Tapi kalau misal memang tidak, maka drop out. Jangan dijadikan sebagai referensi. Karena bukan berarti referensi yang banyak, maka itu yang paling bagus. Tidak. Misalnya adik-adik punya 10 halaman referensi, merasa paling bagus gitu ya. Tidak seperti itu. Karena peneliti atau reviewer juga akan melihat apakah referensi yang dikutip relevan tidak dengan topik penelitian kita. Kemudian masuk ke empirical methodology, theory and data. Baru kita menuliskan metode apa yang kita gunakan, data, cara memperoleh data, atau cara merumuskan penggunaan variabel dan model penelitiannya. Sudah dibahas ya terkait dengan metode. Kemudian selanjutnya adalah result and discussion. Kemudian kesimpulan, abstrak, baru menentukan judul dan keywords. Kalau misal adik-adik merasa menulis keywords itu adalah sesuatu yang mudah atau sepele, sekarang coba dirubah mindsetnya. Karena keywords tersebut sangat mempengaruhi seberapa tinggi artikel kita nanti akan dibaca dan dikutip oleh penelitian selanjutnya. Artinya
Di internet itu kan ada search of engine, yaitu ketika misalnya saya menulis terkait dengan halal tourism, kemudian saya menggunakan keywords tertentu yang ternyata itu menjadi keywords yang paling tinggi, yang paling sering digunakan oleh peneliti di bidang yang sama. Maka ketika saya pakai keyword tersebut, artikel saya akan muncul yang paling atas. Maka kemungkinan untuk dibaca dan disitasi itu lebih mudah. Saya pernah mengikuti salah satu considering publikasi dengan peneliti dari Brunei Darussalam, H-indeksnya 41. H-indeks itu bukan jumlah artikel ya, H-indeksnya. Artinya artikel yang dipublikasikan oleh beliau itu sangat tinggi sekali tingkat dibaca dan disitasi oleh peneliti lain. Dan ternyata salah satu kuncinya adalah beliau menggunakan ChatGPT AI untuk meminta kira-kira berdasarkan abstrak dan title yang dimiliki penelitian tersebut, yang paling sering dipakai oleh peneliti selanjutnya dalam mencari topik itu apa. Maka diberikan beberapa list oleh AI, baru kita menggunakan keywords tersebut sebagai keywords yang untuk kita publikasi. Jadi artikel kita lebih mudah untuk dibaca dan masuk ke top list ketika orang mencari topik yang serupa. Oke, kemudian author acknowledgement and reference. Ini adalah proses menulis artikel yang sekiranya itu formulasi yang akan membuat adik-adik paham ingin menulis apa, tidak kehilangan arah ketika menulis. Oke. Ini saya kira terkait dengan pitching research template, nanti bisa disesuaikan dengan dosen pembimbing adik-adik, tetapi saya pribadi akan meminta untuk adik-adik memahami kira-kira ini working title atau judul yang sekiranya relevan atau gambaran judul penelitian, kemudian basic research questions, key papers. Key papers itu adalah penelitian yang sangat relevan dengan tujuan adik-adik. Key papers idealnya 3-5 artikel. Sebelum ada key papers, adik-adik jangan dulu menulis atau menyusun bab 1 sampai bab 3. Key papers ini bisa ditentukan dari yang pertama, tujuan penelitiannya serupa atau bahkan mungkin sama persis. Yang membedakan misalnya adik-adik di konteks Indonesia dan key papers-nya di konteks negara lain. Atau misalnya key papers adik-adik referensi datanya itu misalnya sampai 2024, adik-adik sampai 2025. Jadi poinnya adalah key papers ini yang akan menjadi acuan adik-adik dalam menyusun penelitian. Dan pastikan key papers-nya dari jurnal yang berreputasi. Oke, ini saya kira untuk pitching research template, adik-adik sudah banyak paham ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang saya ingin highlight di sini terkait dengan paper rujukan utama atau key papers tadi. Identifikasi minimal 3 paper rujukan utama dari jurnal berreputasi. Oke, ini bisa saya skip. Oke, konversi skripsi menjadi artikel. Ada beberapa tips ketika ingin melakukan konversi skripsi menjadi artikel. Yang pertama adalah keep the abstract brief and to the point. Abstrak, apa sih yang harus ada dalam abstrak? Yang pertama adalah tujuan penelitian, kemudian metode data yang kita gunakan, sumber data tidak perlu disampaikan dalam abstrak. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian. Kemudian yang keempat adalah kontribusi atau practical and theoretical implication dari penelitian yang kita lakukan. Maksimalnya berapa? Biasanya 150 sampai 250 kata. Kemudian refer to top journals, key one or Web of Science. Kemudian do not copy paste from the introduction or conclusion section.
Yang terakhir adalah do not include reference. Karena biasanya masih ada yang mencantumkan referensi dalam menulis abstrak. Dan itu kurang tepat ya. Kemudian di sini what should be included in abstract? Yang pertama adalah tujuan penelitian, data, metodologi, hasil utama atau yang paling krusial dari penelitiannya, policy implications or lesson for companies, investor, and policy makers. Ini adalah salah satu contoh jurnal Q1 di Pacific Basin Finance Journal, atau kalau dalam indeks ABDC itu adalah A star, artinya ranking yang paling tinggi. Oke, terlihat tidak? Tidak ya adik-adik ya? Kecil ya? Oke, saya bacakan. Penelitian this paper investigates the impact of Islamic microfinance on rural households welfare in Indonesia. Kemudian di sana ada tujuan, ada metodologi, kemudian di sini yang di highlight kuning yang ke selanjutnya adalah hasil penelitian, kemudian di sini disampaikan policy implication-nya. Jadi tidak terlalu panjang, cukup ringkas saja. Bahkan adik-adik tidak perlu menjelaskan fenomena mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Karena biasanya ada format atau kecenderungan peneliti menuliskan fenomena terlebih dahulu di abstrak, baru tujuan penelitian. Bagi saya pribadi itu tidak perlu, langsung saja tujuan penelitiannya apa, metode dan data yang digunakan. Oke, ini adalah introduction. Why this study is important, yang perlu ada di introduction. Kemudian link the paper to prior work and explain how our work contributes to the literature novelty. Kemudian provide citation and statistic of real world examples. Terakhir adalah state the objective atau objectives jika lebih dari satu of the paper. Di sini yang paling penting adalah provide citations and statistic. Artinya adik-adik harus mampu menyajikan data current issue yang relevan dengan topik yang sedang kita teliti. Terkait dengan introduction, adik-adik sudah memahami bahwa harus ada motivation, yaitu tujuan penelitian, kemudian research gap, selanjutnya adalah novelty penelitian. Kemudian, saya skip bagian literatur review, karena hal tersebut saya kira adik-adik sudah paham apa yang harus ada dalam literatur review. Kemudian di bagian methodology, adik-adik harus menjelaskan state and explain the methodology we are using. Kemudian relatively new method, take time to explain it. Kalau misal adik-adik menggunakan metode yang baru, maka sampaikan mengapa metode tersebut menjadi alat yang paling sesuai untuk mencapai tujuan peneliti. Tidak ada metode yang paling bagus atau lebih bagus, kualitatif atau kuantitatif, misalnya ARDL atau ECM, semua tergantung dari apakah alat tersebut atau metode tersebut merupakan sesuatu yang tepat untuk digunakan dalam menjawab tujuan penelitian kita. Kemudian, if there are alternative methodologies, state them and explain clearly why we are not using these methods. Kita juga harus mampu membandingkan, kira-kira mengapa saya menggunakan metode X, tidak metode Y, Z, dan seterusnya. Kita harus bisa mengkomparasi apa kebaikan dan keunikan dari metode yang sedang kita gunakan. Kemudian define all the terms and notations clearly. Ketika adik-adik menggunakan metode kuantitatif, maka di sana akan ada model penelitian. Dalam model penelitiannya biasanya kita akan singkat ya, menyingkat misalnya misalnya FDR, atau dalam EKP LDR ya, loan to deposit ratio. Maka jelaskan formulanya itu seperti apa, cara menghitungnya bagaimana. Semuanya harus dijelaskan dengan detail, termaksud kenapa adik-adik menggunakan metode atau variabel tersebut.
rujukannya dari jurnal yang mana yang menggunakan variabel yang sama. Itu juga harus dijelaskan. Kemudian, tell how this method helps us accomplish the key objectives of the paper. Kemudian explain the empirical procedures in enough detail so that someone could replicate our work. Kemudian, well-known method. Do not be repetitive and briefly summarize. Kemudian list paper that use a similar methodology. Kita juga harus menyampaikan dari berbagai key papers yang kita gunakan, mana paper yang menggunakan metode yang serupa atau sama dengan kita. Kemudian kita citasi. Metode ini juga digunakan oleh penelitian lain yang memiliki tujuan yang serupa, antara lain 1, 2, 3, disitasi semua. Bisa paham ya? Oke. Selanjutnya di sini result and discussion. Link the result to the issues. Kemudian do not infer something not supported. Yaitu ketika adik-adik melakukan elaborasi hasil dan kesimpulan, terutama bagi variabel yang tidak sesuai dengan hipotesis, maka perlu atau PR kita adalah mencari fenomena, current issue. Kira-kira apa yang bisa menjelaskan mengapa hasil kita tidak relevan dengan teori atau hipotesis yang sedang kita ajukan. Kemudian compare the results with those of previous studies. Penelitian terdahulu yang kita tulis di literature review atau di introduction itu dimunculkan kembali di bagian result and discussion. Kita harus mampu melingkan kira-kira hasil penelitian yang sedang kita temukan ini relevan dengan hasil penelitian yang mana. Kemudian elaborasi, kenapa konteksnya misalnya jika sama, ada sesuatu yang samakah? Misalnya demografi responden, bagi adik-adik yang menulis penelitian menggunakan data primer, kemudian demografi respondennya let's say generasi milenial dan generasi Z, maka kemudian adik-adik sampaikan dengan karakteristik responden yang seperti ini, dia relevan dengan penelitian yang mana? Yang dimana penelitian tersebut juga menggunakan responden yang kurang lebih sama. Jadi adik-adik harus mampu mengidentifikasi penelitian mana yang sekiranya relevan. Kemudian report the result in professionally done tables. Do not copy and paste from statistical program output. Dan terakhir adalah avoid long and boring table. Maksudnya poin yang pertama, ketika adik-adik menuliskan atau menyajikan hasil, jangan langsung di screenshot. Langsung tempel ke Word adik-adik. Sajikan dengan cara atau bahasa yang lebih bagus. Jadi kalau misal adik-adik, let's say ketika running itu ada 10 kali running misalnya. Atau setidaknya 5 kali running untuk uji asumsi klasik. Maka adik-adik bisa langsung sajikan dalam satu tabel yang sama. Satu tabel untuk 5 hasil dari uji asumsi klasik. Nanti di bagian interpretasi atau bagian analisa, baru adik-adik sampaikan berdasarkan uji asumsi klasik A, B, C, D ditemukan bahwa apa. Itu boleh. Selama memang tabelnya itu mudah untuk dibaca dan dipahami. Oke, dalam publikasi internasional ini ada tambahan uji yaitu robustness test. Ada yang mungkin pernah dengar robustness test? Ada? Ada yang pernah dengar? Atau yang paham terkait dengan robustness test? Pernah ya? Robustness test berarti adalah uji ketahanan. Yaitu di mana ketika misalnya kita menemukan bahwa misalnya ternyata subjective norm itu sangat berpengaruh terhadap intensi seseorang untuk membeli halal cosmetics misalnya. Maka kemudian kita perlu melakukan pengujian apakah hasil yang kita temukan itu valid dalam berbagai kondisi atau tidak. Yang perlu atau yang bisa kita lakukan untuk menguji robustness test ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan metode yang berbeda. Setelah kita running, one sample full, kemudian kita running kembali dengan metode yang berbeda. Ketika hasilnya sama, maka temuan kita teruji
ketahanannya. Setelah menggunakan metode yang sama, adik-adik bisa, metode yang berbeda maksud saya, adik-adik bisa split sampel penelitian. Misalnya, adik-adik penelitiannya dari 2000 sampai 2025. Kemudian split sampel 25%, 50%, 75%. Setelah di running dengan metode yang sama, kalau hasilnya persis dengan main result yang 100% sampel, maka adik-adik bisa mengatakan bahwa hasil penelitiannya lolos uji ketahanan atau ROBAS. Paham tadi yang 25%, 50%, 75%? Misalnya data adik-adik dari 2000 sampai 2025. Maka adik-adik running terlebih dahulu datanya harian ya atau bulanan. Maka adik-adik running dari 2000 sampai 2003 misalnya. Kemudian dari 2000 sampai 2010 let's say. Itu 50%. Kemudian running lagi dari 2000 sampai 2015 misalnya. Jadi ada totalnya tambahannya adalah 3 kali running data. Kemudian adik-adik bikin tabel yang mengkomparasi hasil tadi 1, 2, 3 dengan full sampel yang 100% yang adik-adik gunakan yaitu 2000 sampai 2025. Ketika adik-adik bisa menyajikan hal tersebut, maka penelitiannya akan sangat credible dan valid. Yaitu temuannya serupa, ternyata persis dalam berbagai kondisi. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menggunakan metode yang berbeda. Kedua adalah split sample. Atau split sample ini juga bisa dengan cara yang berbeda. Contoh, misalnya adik-adik menggunakan data primer. Kemudian sampelnya adalah atau respondennya adalah generasi Z dan generasi milenial. Awalnya adik-adik gabung total sampelnya. Misalnya ada 300 sampel di running, ketemu hasilnya, kemudian adik-adik ingin melakukan robustness test. Maka adik-adik melakukan split sample. Generasi Z di running sendiri, generasi milenial di running sendiri. Maka akan terlihat apakah ada perbedaan antar generasi. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Jika ada, sampaikan analisanya. Kenapa berbeda? Kenapa generasi milenial ternyata cenderung untuk hold their expenses untuk sesuatu yang jangka panjang. Tapi ternyata generasi Z cenderungnya adalah menikmati kepuasan yang saat ini. Yaitu tidak masalah pengeluarannya itu digunakan untuk hiburan tanpa memperhatikan bagaimana expensesnya di masa depan. Itu juga akan menjadi sesuatu diskusi yang menarik. Atau misalnya pilihan lainnya ketika adik-adik menggunakan data di level provinsi. Kemudian provinsi kalau di Indonesia let's say ada 33 data yang lengkap. Kemudian adik-adik ingin melakukan uji tambahan robustness test. Maka bisa kita split sampel dengan membagi pertama adalah running untuk Pulau Jawa terlebih dahulu. Kedua, running untuk pulau yang non-Jawa. Kenapa harus ada? Kenapa kita melakukan 2 kali running? Maka bisa kita berikan argumentasi bahwa di Jawa pertumbuhan ekonominya itu jauh lebih masif jika dibandingkan dengan non-Jawa. Maka kita penasaran, ada tidak perbedaan yang disebabkan adanya kondisi demografi yang berbeda. Kemudian contoh lainnya, adik-adik juga bisa melakukan robustness test dengan menggunakan tambahan variabel kontrol. Pernah dengar variabel kontrol? Pernah ya? Yaitu variabel yang akan menjelaskan variabel dependent tapi tidak menjadi fokus penelitian kita. Maka adik-adik bisa menambahkan variabel kontrol. Ketika hasilnya sama dengan main estimation kita, maka itu disebut sebagai robust. Hasilnya valid di berbagai kondisi. Itu akan jauh lebih menarik. Dan bagi reviewer internasional, ketika kita sudah menampilkan robustness test, itu akan menjadi poin yang plus. Oke. Oke, untuk conclusion, saya kira adik-adik sudah paham, bisa dibaca, yaitu yang paling penting dari conclusion, kita menyampaikan rekomendasi apa
yang dapat kita sampaikan kepada policy makers, masyarakat, dan juga praktisi berdasarkan hasil yang kita temukan. Saya pernah dalam satu forum dengan profesor dari Durham University, beliau menyampaikan bahwa banyak sekali penelitian yang terpublikasi di jurnal yang bereputasi. Tetapi dampaknya ke masyarakat atau yang diukur dari G-index itu sangat rendah. Artinya hasil penelitiannya itu tidak sampai digunakan oleh praktisi dan kemudian berdampak ke masyarakat. Maka berarti di sini ada missing point atau space yang perlu kita perbaiki. Yaitu nanti ketika adik-adik menuliskan skripsi, pastikan menuliskan rekomendasi penelitian yang memang berdasarkan temuan adik-adik dan itu adalah sesuatu yang applicable. Jangan hanya sesuatu yang fata morgana. Bisa dipahami ya? Oke. Ini tips konversi dari artikel, dari skripsi menjadi artikel. Yang pertama adalah singkat dan jelas, khususnya pada abstrak. Kemudian highlight motivasi, kesenjangan, dan kebaharuan. Karena ini adalah sesuatu yang paling krusial yang akan dilihat oleh reviewer. Kemudian citasi artikel dari jurnal internasional bereputasi. Adik-adik cek referensinya, apakah masih ada jurnal yang nasional? Kalau ada, hapus semuanya. Termasuk Sinta 2 dan Sinta 1. Kalau memang adik-adik menargetkan di jurnal yang bereputasi. Tapi kalau misal adik-adik menargetkan dari jurnal yang Sinta 1 atau Sinta 2, maka masih boleh. Adik-adik gunakan referensi dari Sinta 1 atau Sinta 2. Tapi kalau nasional, semuanya dihapus. Saya membimbing beberapa mahasiswa dan akan saya tanyakan terlebih dahulu, targetnya ingin dipublikasi atau tidak? Kalau dipublikasi, di jurnal mana? Ketika memang sanggup, mau berproses dan belajar bersama ke jurnal internasional, maka referensinya jangan sampai membaca dari jurnal yang nasional. Dan beberapa, sekarang ada 3 mahasiswa yang artikelnya diterima di Key 1, di Emerald, dan ongoing 6-7 paper dengan mahasiswa. Artinya sebetulnya adik-adik itu mampu selama memang mau. Ya pusing-pusing dikit gitu nggak apa-apa lah ya. Namanya juga belajar. Oke? Ya saya juga pusing kalau menghadapi reviewer yang memang sangat banyak permintaannya. Tapi kembali lagi itu adalah proses belajar dan semoga ada manfaat dari proses tersebut. Oke, kemudian jelaskan secara detail tentang data, teknik analisis, serta robustness test. Wajib ada robustness test dalam publikasi kita ketika ingin melakukan submission di jurnal internasional. Kemudian deskriptif, statistik, jelas dan informatif. Sesuatu yang tidak diperlukan dihapus saja, di drop out. Kemudian jelaskan kontribusi, implikasi dan keterbatasan. Sesuaikan dengan gold standar jurnal internasional. Finalisasi melalui proofreader. Proofreader di sini berarti kita kirimkan artikel kita ke jurnal, ke proofreader yang memang dia profesional, nanti akan dicek tata bahasanya. Sudah academically accepted atau tidak. Kemudian siapkan template rejoinder dokumen. Nanti akan saya tunjukkan contoh rejoinder dokumen. Ini ada beberapa contoh reward skripsi menjadi artikel yang bereputasi, yang terpublikasi pada jurnal bereputasi. Ini ada Sinta 2. Ini kalau tidak salah Faisal Habibi yang di sini. Kemudian ini Sinta 2, saya lupa ini yang siapa? Oh, ya ini Latifah. Kemudian Sinta 2 juga di sini ada Raihan Mulki. Kemudian Sinta 2 di sini Atar Indra Rajasa. Kemudian beberapa yang belum saya cantumkan ada Nanik Sofiatin di Q1 IJOS. Kemudian ada Vera Novia Anissa di JCLI Bank Indonesia Q1. Kemudian ada Muhammad Rizal di Q1 Journal of Islamic Marketing. Jadi memang prosesnya panjang, kurang lebih 8 sampai 1,5 tahun proses untuk revisinya ya. Bukan terhitung dari skripsi adik-adik ya. Jadi skripsi selesai baru berproses
untuk ke jurnal yang bereputasi. Kayaknya langsung pusing gitu ya, panjang betul waktunya. Betul sekali, jadi memang butuh komitmen yang tinggi. Oke, sebelum ke sini, mungkin akan saya tunjukkan terkait dengan rejoinder dokumen. Cara menjawab komentar dari reviewer. Tapi ada yang mau publikasi di internasional kan ya? Atau ada yang sekedar lulus aja Bu, gak apa-apa gitu. Ada yang mau ke international journal? Karena saya diminta oleh Pak Kadep motivasi adik-adik supaya masuk ke jurnal internasional. Kalau yang saya sampaikan bikin adik-adik ngerasa berat, gagal lah saya nih. Setelah mendengar, termotivasi kan ya? Termotivasi adik-adik? Ya seenggaknya ada motivasi dikit nggak apa-apa lah. Ada ya? Senyumnya senyum kecut gitu ya. Oke, sebentar saya bukakan. Kayaknya dari tampangnya agak stres gitu ya. Ada yang kenal? Oke. Your screen is pause. Ini kamu pause sendiri gitu. Coba ulang. Nggak mau Bu Indri, nggak tahu kenapa. Oke. Gimana cara enter? Share yang apa gitu. Wait a minute. Nah ini mau nih. Tuh. Berarti masalah. Nggak mau dia. Oh nggak bisa ya? Dia nggak mau buatnya Bu Indri nggak tahu. Atau internetnya kalau masalah. Harusnya nggak sih. PPT yang bisa ini.
salah. Kok nggak berubah? Dia loading ya ke sananya. Apa? Dia loading buat tampil ke slide-nya. Oke, ini adalah contoh respond to reviewers comment. Jadi revisi akan dikirimkan via email oleh reviewer. Kemudian kita akan membuat rejoinder dokumen yang seperti ini. Kurang lebih ya, tidak ada format khusus, tapi ini yang biasanya saya lakukan. Jadi pertama kita sampaikan, we thank the editor, profesor nama beliau, kemudian and the reviewers for their thoughtful comments and suggestion. Ini memberikan informasi bahwa kita sangat bersyukur meskipun di belakang layar pusing gitu ya, menghadapi respon dan komen dari reviewer. Kemudian kita jabarkan satu persatu terkait dengan revisi dari reviewernya. Misalnya di sini kita sampaikan, referee 1, recommendation-nya apa, kita tulis ulang dengan format yang rapih. Kemudian biasanya komentarnya adalah, ini all the best ya, ini singkat sekali komentarnya. Kemudian di sini misalnya, broaden the data sources to include non-Scopus databases for a more comprehensive review. Jadi komentar dari reviewer adalah meminta untuk menambahkan data dari non-Scopus database. Pada dasarnya adik-adik, respon atau komentar dari reviewer, kita bisa langsung mengikuti sarannya, atau yang kedua, kita bisa jelaskan mengapa kita tidak bisa mengikuti saran dari reviewer. Di sini saya sampaikan bahwa ketika reviewer meminta untuk menambahkan data dari non-Scopus database, saya sampaikan saya memilih fokus pada menggunakan Scopus database, alasannya karena bla 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 bla. Kemudian nanti disampaikan kepada reviewer, misalnya kami telah menjelaskan alasan mengapa hanya menggunakan Scopus database ini pada section sekian dengan kalimat berikut. Jadi kita sampaikan, ini adalah tambahan komentar atau tambahan analisa yang saya tambahkan di bagian manuskrip untuk menjawab permintaan reviewer. Kemudian, komentar yang kedua, include more detailed comparative analysis of wakaf practices across different regions and language. Maka saya sampaikan kembali, responnya adalah, thank you for highlighting this important point. We agree that aligning wakaf practices with structural dan seterusnya. Artinya setiap komentar dari reviewer, hal sekecil apapun perlu kita address. Jawab, mengapa kita mengikuti permintaannya atau mengapa kita tidak mengikuti. Dan kemudian copy paste-kan tambahan analisa yang kita tambahkan pada bagian manuskrip kita. Jadi reviewer akan lebih mudah, oh ini adalah jawaban dari komentar yang saya berikan. Kemudian di sini komentar ketiga, critically evaluate the identified themes and trends, highlighting controversies of or divergent perspective in the literature. Kemudian sampaikan, pokoknya depannya adalah thank you for this feedback, thank you for your comment, valuable input, dan seterusnya. Kita sampaikan rasa terima kasih karena sudah diberikan komentar. Padahal dalam hati, tidak usah dikomentari, gak apa-apa gitu ya. Kemudian jelaskan secara detail bagaimana kita mengadres permintaan reviewer. Kemudian di sini terkait dengan relationship to the literature, jadi biasanya reviewer akan memberikan 5 section komentar. Pertama terkait intro, literatur, methodology, discussion, and conclusion. Dan kita harus satu persatu mengadres permintaan reviewer. Misal ternyata permintaan reviewernya ada yang menyampaikan menambahkan data penelitian, maka kita akan melakukan running ulang. Kalau reviewer meminta untuk menambahkan teori, maka kita tambahkan. Menambahkan robustness, kita ikuti permintaan reviewer.
Karena pada dasarnya yang memiliki kekuatan penuh adalah reviewer. Mereka yang akan menentukan apakah artikel kita akan move to the next stage atau tidak. Jadi anggaplah reviewer itu seseorang yang sedang kita ingin taklukkan gitu ya. Apa yang dia minta diikuti, diiyakan saja. Tapi kecuali sesuatu yang memang sangat tidak masuk akal atau justru dengan melakukan hal tersebut kualitas artikel kita menjadi rendah atau turun. Oke, ini adalah contoh. Bahkan di sini ada section di mana responnya hanya 3 kalimat, maksud saya komentarnya 3 kalimat, tapi respon yang kita berikan bisa beberapa paragraf untuk menjelaskan kenapa atau bagaimana kita merespon permintaan reviewer. Ini kebetulan dalam jurnal ini hanya ada 2 reviewer adik-adik. Oke, ini dari reviewer kedua. Oke, ada penelitian lain yang saya memperoleh 5 reviewer. Dan setiap reviewer, 5 tadi memberikan komentar yang berbeda-beda. Dan mengkomentari 5 section tadi. Jadi setiap section bisa 3-4 pertanyaan kali 5 kali 5 lagi. Tapi itu memang jurnal yang sangat bereputasi. Jadi kalau misal adik-adik komit mau untuk mempublikasikan artikel di jurnal internasional, maka siap-siap untuk belajar banyak. Bisa ya? Kalau di jurnal nasional seperti apa? Di jurnal nasional biasanya mereka akan ada 2 reviewer minimum. 1 biasanya akan mengomentari terkait dengan teknis, maksud saya kayak seperti tabel atau referensi yang belum sesuai. Kemudian reviewer lainnya akan mengkomentari terkait dengan substansinya. Jadi cenderung lebih mudah, tapi bukan berarti sangat mudah. Kalau jurnal yang Sinta 1 atau Sinta 2. Saya biasanya akan meminta mahasiswa publikasi minimal di Sinta 2. Kalau bisa ya Sinta 1 atau International Journal. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan regional dokumen? Cukup? Biar cepat selesai atau sudah paham? Paham, oke. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu ketika adik-adik memilih untuk mempresentasikan pada jurnal, pada international conferences. Oke, terkait dengan presentasi pada international conferences, maka yang berbeda adalah sesi presentasinya itu sendiri. Yang dimana adik-adik nanti pun pada saat skripsi ada sesi presentasi ya, maka apa yang adik-adik tulis atau adik-adik sajikan dalam PowerPoint bisa langsung ditranslate dalam bahasa Inggris. Tapi yang perlu diperhatikan adalah presentasi di international conferences biasanya maksimum 10 menit. Atau bahkan ada yang kurang dari 10 menit. Maka yang harus ada introduction, body, and conclusion. Adik-adik pernah mendengar terkait dengan presentasi yang hanya 2 menit tapi merangkum seluruh dari introduction sampai conclusion dan hanya 1 slide? Ada format yang seperti itu. Biasanya di level internasional dari universitas di luar negeri maksud saya. Biasanya hanya 2 slide, hanya 1 slide dan 2 menit.
Tetapi peneliti mampu menjelaskan dengan sangat komprehensif dan compact. Karena memang peneliti sangat paham terkait dengan apa yang diteliti. Kalau kita setidaknya harus ada 3, intro, body, and conclusion. Kemudian di sini engaging visual aids, yaitu high quality images, chart and graphs, and minimize text. Yang perlu diingat bukan PowerPoint, tapi PowerPoint. Oke? Oke. Kemudian pada saat presentasi itu sendiri, biasanya akan sangat bervariasi tergantung dari bagaimana adik-adik mempresentasikan diri. Bukan hanya apa yang adik-adik baca atau adik-adik teliti, tapi bagaimana kita mempresentasikan diri sendiri di hadapan orang lain, itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana respon dan tanggapan orang lain terhadap apa yang kita sajikan. Sebelum orang lihat apa yang kita presentasikan, yang pertama dilihat siapa sih? Orang yang akan melakukan presentasi. Ketika adik-adik masuk ke dalam forum, baru berdiri, kemudian menunjukkan gesture yang mungkin malu-malu, khawatir, insecure, inferior, takut, dan seterusnya, maka energinya akan sampai kepada pendengar atau audiens. Tapi kalau misal adik-adik sudah masuk atau berdiri di depan podium, di stage, dengan gesture yang bukan sombong, tapi adik-adik menghargai diri sendiri, maka akan menarik energi dari audiens bahwa orang di depan saya itu layak untuk didengar. Paham? Pernah adik-adik mungkin merasa ada rekannya atau orang yang ketika berdiri di depan itu tidak ternotis oleh orang lain. Pernah? Kemudian tapi dalam satu forum yang sama, ada rekan lain yang berdiri, yang bergantian presentasi, kemudian seolah-olah semua mata tertuju pada dia. Pernah merasakan hal tersebut? Yang mempengaruhi adalah bagaimana cara kita menghargai diri sendiri. Kita ingin dilihat, dinotis dengan cara yang seperti apa. Kalau misal memang adik-adik masuk dalam forum internasional, artinya penelitian atau artikel adik-adik itu sudah melewati proses seleksi yang panjang. Artinya adik-adik layak untuk mempresentasikan apa yang sedang adik-adik teliti. Kemudian mindsetnya dirubah. Jangan ketika presentasi yang duluan adalah hadir dalam pikiran kita khawatir. Nanti kalau ditanya X, saya tidak bisa menjawab bagaimana. Jangan. Tapi pertama adalah mindset kita dirubah bahwa apa yang nanti akan ditanyakan merupakan input sebagai perbaikan untuk penelitian kita. Jadi kita menerima apapun pertanyaannya dengan gesture atau dengan sikap tubuh yang lebih rileks. Karena kita merasa bahwa oh ini adalah masukan perbaikan. Orang tersebut peduli, curious, suka dengan penelitian saya sehingga memberikan pertanyaan, rekomendasi, perbaikan karena memang ingin tahu. Kenapa bertanya ke kita? Karena kita yang melakukan penelitian. Kita yang lebih sedikit paham daripada mereka yang duduk atau audiens. Jadi pertama adalah rubah mindsetnya. Ketika mindset kita positif, maka auranya atau energinya juga akan terasa oleh audiens. Akan berbeda ketika kita masuk di podium, kemudian sudah malu-malu, sungkan, khawatir, takut, maka audiens juga merasa bahwa apa yang disampaikan oleh kita itu tidak krusial atau tidak penting. Padahal bisa jadi banyak hal baru yang akan mereka pelajari dari penelitian kita. Jadi jadikan forum atau kesempatan presentasi sebagai momen kita menyampaikan informasi yang kita. Semoga ada sesuatu yang baik yang mereka peroleh dan sebaliknya kesempatan kita untuk belajar ini adalah momen di mana orang lain akan memberikan masukan kepada atau untuk penelitian kita. Bisa ya? Mungkin pada saat awal-awal akan sulit untuk memiliki mindset tersebut. Tapi kalau misal adik-adik berlatih depan cermin, coba perhatikan bagaimana ekspresi kita pada saat kita berbicara. Ada tipe orang yang default face-nya adalah serius. Jadi maksudnya mungkin dalam hatinya sudah bercanda.
tapi tidak terlihat di wajahnya. Maka perhatikan, kira-kira di depan cermin ada yang seperti itu? Ya, Sir. Oke. Misalnya adik-adik, ketika di depan cermin, latihan berbicara, perhatikan ekspresi kita cenderungnya seperti apa? Cenderung netralkah, cemberutkah, serius, tegang, atau yang bagaimana? Kemudian perbaiki. Atau jangan-jangan ekspresi kita terlalu banyak ketawanya, terlalu ceria, cheerful. Padahal ini adalah forum akademik, kecuali adik-adik di forum stand up comedy ya nggak apa-apa kalau misal mau ketawa. Jadi sesuaikan dengan forum yang akan adik-adik masuki. Kemudian setelah latihan presentasi depan cermin, yang kedua adalah minta feedback dari teman. Tanyakan ke teman, apakah terlalu banyak gerakan tangan yang saya lakukan yang tanpa kita sadari? Atau mungkin cenderungnya adalah kita terlalu kaku. Ketika terlalu kaku pun tidak bagus adik-adik ya. Kita tidak humble enough untuk memberikan informasi kepada audiens. Kemudian yang ketiga, boleh rekam suaranya sendiri. Jelas tidak terdengar oleh orang lain. Karena artikulasi itu juga sangat penting. Atau ketika tone nada kita, misalnya saya bacakan. Yang pertama adalah practice thoroughly, ensure smooth delivery. Kemudian yang kedua, maintain eye contact, connect with the audience. Yang ketiga, speak clearly, moderate pace, and vary tone. Saya rubah nadanya. Yang pertama adalah practice thoroughly. Artinya adalah adik-adik ensure smooth delivery, yaitu memberikan informasi yang smooth kepada audiens. Kira-kira dengan tone yang hanya datar atau terlalu tinggi terus-menerus, audiens akan capek mendengarkannya. Maka kita perhatikan naik turunnya nada dalam menyampaikan atau delivering the information. Ketika memang ada informasi yang ingin di-highlight, maka boleh kita turunkan nadanya sedikit. Tapi turun bukan rendah ya. Kita memastikan memberikan ekspresi bahwa ini adalah informasi yang krusial. Yang audiens harus tenang, diam, dan mendengarkan. Tapi kalau misal memang ingin sedikit menarik perhatian, gunakan nada yang tinggi, bukan tinggi melengking ya, tapi menarik audiens bahwa oh iya ada seseorang yang sedang berbicara. Bisa adik-adik, ini tidak hanya berlaku di presentasi international conference ya, tapi juga pada saat nanti di presentasi ujian seminar proposal dan komprehensif. Jadi jangan hanya kalau seminar proposal sempro online kan ya, tapi jangan sampai tone nada kita terlihat membaca. Karena salah satu komponen penilaian di kompre itu adalah kualitas presentasi dan kualitas tanya jawab. Apakah mahasiswa mampu mendelivery informasi dengan baik atau tidak? Akan terlihat apakah adik-adik confidence enough atau tidak dalam proses presentasinya. Bisa dipahami? Oke. Di sini terkait dengan maintain eye contact, ya jangan sampai adik-adik hanya nunduk membaca saja atau terlalu melotot gitu ya ke audiens atau ke dosen pembimbing penguji, tapi cukup jaga eye contact yang sopan tapi mindful. Bahwa adik-adik fully present dalam proses presentasinya. Terakhir, speak clearly, yaitu sampaikan dengan nada yang jelas, artikulasi yang baik. Bisa dipahami? Yang belakang sana bisa? Aman? Aman, oke. Oke, handling questions. Pada dasarnya ketika presentasi, kita sudah memahami pertanyaannya pasti seputar penelitian kita. Maka kita bisa menyiapkan draft, kira-kira pertanyaan apa yang menarik untuk didiskusikan dari skripsi atau penelitian kita. Adik-adik boleh diskusi dengan AI, mungkin ada DeepSeek, ChatGPT, Gemini, dan seterusnya. Tanyakan, what is the most possible question based on this study? Nanti akan dibuat pertanyaan dan adik-adik coba untuk membuat jawaban. Tapi bukan berarti jawaban tersebut menjadi patokan utama dan kaku dalam pertanyaan audiens.
Tapi itu jadikan sebagai acuan. Kira-kira nanti kalau ditanya seperti ini, maka keywords atau key point apa saja yang harus saya sampaikan. Kemudian listen carefully. Jangan terburu-buru merespon pertanyaan dan merasa bahwa sudah paham dengan apa yang ditanyakan. Keep the eye contact dengan audiens. Buat kesan bahwa kita mendengarkan dengan seksama pertanyaannya dan pertanyaannya itu adalah sesuatu yang sangat kita hargai. Jadi audiens merasa, oh iya saya dihargai ketika memberikan pertanyaan. Jangan hanya sekedar, oh iya baik terima kasih berikut, jangan langsung. Jadi sampaikan, lihat audiens ketika bertanya, kemudian tunjukkan gesture bahwa adik-adik bersyukur. Kemudian answer concisely, jangan bertele-tele, berputar-putar, langsung jawab pertanyaannya dan tepat sasaran. Pun kalau misal adik-adik butuh waktu, tidak masalah, 3-5 detik untuk pause, jangan langsung menjawab, pastikan adik-adik regulate your nervous system, baru sampaikan informasi yang relevan. Ini tambahan terkait dengan ethical considerations. Yang pertama yaitu cite sources. Ketika kita menyampaikan data atau informasi, di PowerPoint kita tulis sumbernya dari mana. Kemudian avoid plagiarism. Terakhir adalah be transparent, disclose conflict of interest. Ini key takeaways yang perlu kita sama-sama pahami dalam presentasi. Yang pertama adalah clear objectives. Tujuan kita untuk presentasi apa? Showing off, belajar, atau yang seperti apa. Kemudian logical structure. Gunakan memberikan informasi dengan logical order yang baik. Jawab dengan sistematis dan terstruktur. Kemudian ethical practices, dan terakhir adalah confident delivery. Confident berarti adik-adik percaya bahwa sudah melakukan yang terbaik versi kita. Dan kita ingin atau berharap semoga ada 1-2 kebaikan yang diperoleh dari apa yang kita informasikan. Ini adalah reward skripsi dan presentasi pada international conferences. Yang pertama di sini ada Siva Hayati Nur Rahmah, masuk ke jurnal Q2 dari Bank Indonesia dengan acceptance rate 14%, yaitu dari 300 lebih artikel yang masuk di conferences tersebut, Bank Indonesia, hanya 30-an paper yang diterima. Kemudian di sini ada Vera Novia Anissa yang memperoleh research grant ke Bali saat itu dari Bank Indonesia juga. Kemudian ada Yeni Latifah, ini memperoleh LOE dari International Seminar on Islamic Economics and Businesses di Yogyakarta, Indonesia. Dan dari ketiga mahasiswa ini, rata-rata adalah mereka yang pemalu. Tapi ternyata bisa dan mampu untuk mempresentasikan artikelnya di international forum dengan proses belajar yang memang tidak singkat. Jadi biasanya kalau ada mahasiswa yang ingin presentasi, saya akan melakukan beberapa kali pertemuan untuk memastikan bahwa mahasiswa mampu dan akan mempresentasikan dengan baik. Tidak harus bagus dan sempurna, yang penting baik dan mau belajar. Itu sudah cukup untuk saya. Nanti adik-adik yang akan improve dengan sendirinya. Oke, ini terakhir terkait dengan Mendeley, karena saya masih banyak sekali menemukan tidak hanya mahasiswa, pun dalam proses review artikel, ada yang belum melakukan pengutipan dengan baik dan benar. Jadi adik-adik pastikan pakai Mendeley, kemudian Mendeley ini juga bisa untuk kolaborasi.
Jadi kalau misal nanti adik-adik ada kolaborasi dengan rekannya, boleh bikin folder di Mendeley, itu ada opsi menambahkan rekan. Jadi langsung citasinya bisa dipakai bersama-sama, tanpa perlu memindahkan referensi dari satu laptop ke laptop lain atau device lain. Oke, saya kira ini tidak perlu ya, saya skip. Oke, di sini adik-adik bisa lihat ada beberapa cara pengutipan menggunakan Mendeley. Yang pertama, terlihat adik-adik? Semoga ya. Di sini terlihat bahwa Al-Mamun et al. 2019 describe that fiscal policy in Islam dan seterusnya. Ketika kita mengutipkan nama dari penulis referensi yang pertama, itu adalah formatnya seperti ini. Al-Mamun et al. titik baru menjelaskan apa. Atau opsi yang kedua, ketika kita ingin menjelaskan definisi terlebih dahulu, baru mengutipkan informasinya dari siapa. Maka adik-adik bisa sampaikan zakat as a vital role as a fiscal policy tool in Islam, baru kutip Al-Zubi et al. 2008. Paham bedanya yang pertama dan kedua? Yang pertama berarti kita menyebutkan terlebih dahulu siapa yang menyampaikan informasinya, baru definisi. Sedangkan yang kedua, kita sampaikan definisinya terlebih dahulu, baru mengutip referensi. Kemudian yang ketiga, di sini kita menuliskan di tengah, yaitu as pointed out by Abdurrahman et al. 2015, the absence of dan seterusnya. Jadi ketika kita mengutip di tengah, dia formatnya akan kurang lebih sama dengan yang pertama. Kemudian format yang terakhir di sini yaitu kita mengutip lebih dari satu referensi. Ada 1, 2 referensi di sini. Adik-adik boleh 3 sampai 4, tapi format pengutipannya adalah seperti ini. Jadi nanti di Mendeley adik-adik buka, langsung klik beberapa referensi yang menjadi kutipannya atau yang dikutip. Dia akan muncul 4 atau 5 referensi yang adik-adik kutip. Detailnya seperti apa? Boleh buka YouTube, banyak sekali tutorial terkait dengan menggunakan Mendeley. Kemudian yang terakhir di sini referensi untuk tabel atau gambar yang adik-adik tulis, grafik apapun juga harus dikutip dengan Mendeley. Karena biasanya kecuali tabel yang kita bikin sendiri ya, boleh source authors 2025 misalnya. Tapi kalau misal itu adalah dari referensi lain, maka tetap kutip dengan menggunakan format di Mendeley. Bisa dipahami? Oke. Ternyata masih ada adik-adik. Waktu saya masih panjangkah atau sudah habis, Pak Amin? Masih berapa menit? Oke, baiklah. Oke, sebelum kita ke review proses, boleh Pak Amin kita buka sesi diskusi? Ada pertanyaan? Oke, biru nih. Ya, bismillah. Perkenalkan, saya Biruni dari Ekis. Di sini saya mau tanya 3 pertanyaan. Yang pertama, Baiklah, 3 pertanyaan. Saya harus duduk sepertinya ya. oke, yang pertama, dalam memilih jurnal, dalam menargetkan satu jurnal yang pengen kita jadikan jurnal untuk publikasi ya Bu ya. Di situ, iya. Nah, di situ ada jurnal yang gratis dan yang tidak gratis gitu Bu. Nah, apakah ada additional value yang berbeda antara jurnal yang membayar dengan yang tidak? Padahal itu di kategori Sinta yang sama, di aim yang sama, dan di scope yang sama. Gitu. Terus yang kedua, ketika kita dapat penolakan naskah, itu naskah kita apakah ya sudah emang sejelek itu atau apakah
boleh gitu Bu, kita coba submit ke jurnal yang lain gitu Bu. Karena saya pernah dengar ungkapan every no is a step to yes gitu. Seti- Setiap setiap penolakan naskah ini selangkah menuju penerimaan jurnal gitu. Nah, iya itu pokoknya. Nah intinya naskah kita yang sudah ditolak itu boleh nggak sih disubmit ke yang lain padahal tidak perlu dirubah, tidak perlu direvisi, atau ya sudah itu naskah ya masuk ke recycle bin gitu. Terus yang ketiga, apakah menjadi penulis artikel itu harus terikat dengan institusi, dalam artian kalau misalnya kita sudah lulus S1 nih tapi ya udah gitu mau melakukan penelitian secara mandiri gitu, nggak pakai univ, nggak pakai apapun, itu boleh atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bill, ini good questions. Adik-adik sudah menangkap ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi terkait apakah ada perbedaan jurnal yang berbayar atau tidak. Pada dasarnya kalau international journal tidak ada perbedaan. Yang ada adalah biasanya kalau adik-adik mau submit ke Emerald atau Elsevier, Science Direct dan seterusnya, dia akan ada dua opsi, open access atau close access. Untuk internasional dulu ya. Ketika adik-adik memilih yang close access, berarti ketika nanti artikelnya terpublish, artikel tersebut hanya bisa dibaca oleh instansi yang memiliki subscription terhadap jurnal atau publisher tersebut. Atau orang, individu yang rela membayar akses ke artikel adik-adik. Dampaknya apa? Ketika close access, berarti semakin rendah tingkat artikel kita akan dibaca atau disitasi. Kalau open access berarti free ya, semua orang bisa membaca dengan gratis artikel kita. Tapi kalau case yang Indonesian Journal memang ada, harus wajib bayar. Meskipun karena pilihan kalau di Indonesian Journal biasanya dia akan ada rate-nya misalnya 1,5, 1 juta, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Tapi ini Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 1 ya. Jadi kalau misal adik-adik merasa berat untuk bayar, kolaborasi dengan dosen. Sama Pak Amin, bisa ya Pak Amin nanti dibayar oleh Pak Amin gitu ya. Pak Amin sudah menyiapkan, berarti bisa. Ya, saran saya selalu berusaha mencari jurnal yang free. Artinya tidak ada biaya publikasi. Dan masih ada. Memang mungkin dampaknya adalah proses reviewnya akan semakin panjang. Kenapa semakin panjang? Karena reviewer, editor tidak mendapatkan fee dari proses publikasi. Tapi kalau misal di jurnal yang berbayar akan sedikit lebih cepat, tapi belum tentu tidak ada jaminan diterimanya artikelnya. Jadi karena reviewer dan editornya ada fee di sana, ada insentif, maka prosesnya akan lebih cepat. Jadi kalau misal dari sisi kualitas, tidak ada perbedaan, tergantung tadi dari rank jurnal dan juga SGR, ABDC, ABS, indeks yang sudah kita diskusikan. Kalau internasional bedanya, artikel kita akan lebih mudah untuk dibaca ketika open access, tapi ketika close berarti hanya mereka yang memiliki akses atau subscription terhadap jurnal tersebut yang bisa membaca. Gitu ya? Ya baik Ibu. Oke, kemudian yang kedua, tadi terkait dengan kalau ditolak ya. Naskahnya kalau ditolak itu boleh nggak sih kita submit naskah yang sama ke jurnal yang lain gitu? Boleh, sangat boleh. Ketika misalnya adik-adik sudah submit ke jurnal yang paling tinggi terlebih dahulu dari list yang adik-adik buat, kemudian ditolak, boleh submit ke jurnal lain. Yang tidak boleh adalah melakukan submission bersamaan untuk beberapa jurnal. Itu melanggar etika. Jadi selama adik-adik sudah mendapatkan decision reject, masukkan ke jurnal lain. Atau saya pernah di jurnal internasional, Journal of Islamic Marketing, Emerald Q1, saya sudah melakukan proses revisi sebanyak 3 round, 3 stage. Kemudian di revisi yang ketiga, reviewer menyampaikan artikel ini layak untuk diterima. Tinggal 1 kali saja, please revise this minor revision and I will accept your article in the next round. Itu adalah kalimat reviewer. Kemudian saya address, revisi, saya submit kembali ke
JIMA, di Journal of Islamic Marketing. Di tahap yang keempat, saya dapat notification reject. Reviewer menyampaikan saya atau peneliti tidak mengadres komentarnya yang ada di Word atau dokumen yang dikirimkan. Kemudian saya uji banding, sampaikan bahwa tidak ada attached word yang diberikan oleh reviewer. Kemungkinan ini ada miskom antara editor dan reviewer. Entah mungkin reviewer yang lupa mengirimkan Word atau editor yang tidak meneruskan Word tersebut. Tapi karena kembali lagi yang paling berkuasa adalah reviewer menyampaikan reject, saya terima dengan berat hati. Kemudian setelah di reject, saya submit kembali di jurnal yang sama, di JIMA juga. Karena saya merasa ini sudah berproses 1,5 tahun, kemudian di reject, ketika saya ingin melakukan submission di jurnal lain, maka kurang lebih akan 1 tahun minimal atau 1,5 tahun untuk proses sampai di publikasi. Akhirnya saya submit kembali di JIMA, di Emerald, dia akan ada opsi tulisan apakah artikel ini pernah disubmit sebelumnya di JIMA atau tidak. Maka saya pilih iya, kemudian hanya 1 kali revisi dan langsung diterima. Jadi memang case-nya berbeda-beda, tapi pada dasarnya kalau misal memang artikel kita sudah di-reject di satu jurnal, cari jurnal lain. Makanya pertama, submit di jurnal yang paling tinggi dari list yang sudah adik-adik bikin. Jangan langsung misalnya submit ke Sinta 3, di-reject baru masuk ke Sinta 1. Terbalik ya. Sinta 1 dulu, komentarnya apa kita address, kita perbaiki, baru nanti submit ke jurnal yang lain. Jangan sampai berakhir di recycle bin ya, di sampah. Kasian, prosesnya sudah panjang, kita menulis, meneliti, dan berusaha untuk mempublikasikannya. Gitu Biruni ya. Ya baik Ibu. Kemudian yang ketiga tadi, Kalau mau melakukan pekerjaan sebagai peneliti ya Bu ya, itu apakah harus terikat institusi? oke, untuk afiliasi ya. Iya. Oke. Ketika adik-adik sudah lulus, kemudian masih ingin melakukan penelitian, apabila penelitiannya dimulai pada saat adik-adik statusnya masih aktif sebagai mahasiswa, maka afiliasi yang tercantum nanti masih afiliasi di Universitas Brawijaya. Tetapi jika penelitiannya dimulai sesaat adik-adik lulus, maka boleh adik-adik tulis alumni, bukan mahasiswa lagi, atau adik-adik bisa membuat konsultan atau research konsultan, nanti bisa gunakan afiliasi tersebut. Rekan saya ketika lulus dari S2, kemudian sempat berjeda, dan tapi membangun research konsultan, maka yang digunakan afiliasinya adalah research konsultannya tersebut. Jadi kalau misal penelitiannya dimulai pada saat mahasiswa, cantumkan mahasiswa. Jika tidak, opsinya yang tadi, gunakan alumni, ada nama alumni di depannya, atau gunakan research konsultan yang adik-adik bangun atau bergabung. Gitu Biruni? Oh ya baik Ibu, Clear, ya? menjawab ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah tercover semua? Oh iya oke, baik silakan. Jangan jauh. Biruni menjaga pandangan ya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya ingin bertanya, mengkonfirmasi saja Bu. Apabila sebelumnya kami Tanya atau konfirmasi jadinya? ya bertanya aja Bu. Oke. Jadi, kalau sebelumnya sudah pernah mendapatkan LOA dari sebuah jurnal, tapi setelah sekian lama nggak ada kabar lagi Bu, jadi capek nunggu. Itu gimana ya Bu? Kalau mau narik kan otomatis menyalahi etika. Tapi kalau nunggu ya capek juga gitu, nggak ada kepastian. Gitu sih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih namanya. Ika. Ika. Oke, Ika sudah dapat LOA dari jurnal? Oke, tidak mau sebut merek. Sinta berapa? Oke, baik. Masih rahasia juga ya. Oke, kalau biasanya adik-adik, LOA itu kan dia akan menjelaskan artikel ini akan dipublikasikan pada volume berapa, isu berapa, dan tahun berapa. Di LOA. Apakah ada? Tapi setelah LOE, isu, volume, dan tahun, apakah
aplikasikan pada volume tersebut? Sampai sekarang belum, berarti sudah terlewat. Tapi di jurnalnya dia ada mengeluarkan isu di waktu tersebut tidak? Tidak ada. Oke. Berarti kemungkinannya adalah pengelolaan jurnal yang tidak baik. Biasanya adik-adik yang mengelola jurnal itu juga dosen biasanya. Dan dosen ya tahu sendiri, maksudnya pekerjaannya tidak banyak tapi ada beberapa yang mungkin akhirnya jurnalnya sedikit terbengkalai. Biasanya ada case yang serupa, misalnya sudah 1 tahun belum ada kejelasan. Ini diterima, revisi atau ditolak. Kalau masih tahap yang seperti itu, masih belum ada decision, lebih mudah untuk kita withdraw. Tapi kalau misal sudah ada LOA, sebaiknya ditunggu. Berarti sudah melewati proses revisi dan review ya. Kemudian dinyatakan diterima, tinggal proses publikasinya saja yang belum. Memang itu akan sedikit bikin kita lebih lama menunggu, tapi saya kira dengan sudah dapat LOA sudah lebih jelas. Yang bisa dilakukan Ika, coba reach out ke editornya, tanya apakah memang belum dipublikasikan isu yang ditentukan dalam LOA tersebut atau tidak. Biasanya kalau jurnal yang dia pengelolaannya tidak baik, di volume misalnya di 2024 harusnya publikasi 2 isu. Tapi ternyata tidak ada sama sekali isu yang terbit. Artinya jurnalnya sedikit lambat prosesnya, mungkin sedang tidur. Dibangunkan terlebih dahulu, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Cukup diselesaikan atau cukup dilanjut? Masih ada satu section terkait dengan review proses. Oke, ini reviewer comments ada 2 tipe decision yang akan diberikan, revise, resubmit, or reject. Kemudian how to deal with review and revision process, address all issues as a rule. Jadi semua komentar dari reviewer, seminor atau sekecil apapun dijawab. Even jika reviewernya hanya menyampaikan all the best, atau good, atau yes, harus disampaikan. Thank you so much for your judgment or your input. We sincerely acknowledge your effort, dan seterusnya. Kemudian, not easy to address, maka yang pertama adalah return to comments after a week. Ambil jeda terlebih dahulu, jika memang merasa bahwa komentar dari reviewer itu terlalu banyak dan memusingkan, istirahat, tidak masalah. Kemudian yang kedua, take help. Diskusi dengan rekan peneliti lain atau koleganya. Kemudian ketika papernya di-reject, apa yang harus kita lakukan? Maka submit ke jurnal lainnya. Jangan berhenti. Cari jurnal yang sekiranya akan menjadi rumah yang ideal untuk artikel adik-adik. Kemudian treat comments like a free service. Kenapa free service? Yaitu di mana reviewer memberikan waktu dan energinya untuk membaca detail per detail apa yang kita tulis dan memberikan komentar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tulisan kita. Kemudian be happy and rejection. Kenapa? Karena berarti kita akan diarahkan ke tempat lain yang jauh lebih tepat. Itu bentuk menghibur diri sendiri ya. Karena adik-adik, saya pernah mendengar salah satu cerita dari profesor. Beliau sangat expert di bidang Islamic Economics. Kemudian submit ke jurnal yang cukup bagus. Dan komentar dari reviewer adalah menyampaikan, kamu terlihat seperti bukan expert di bidang Islamic Economics, but why? How you dare to write about Islamic Economics? Itu komentar yang cukup harsh dan kasar ya, rude. Menyampaikan bahwa kenapa kamu menuliskan artikel terkait dengan Islamic Economics padahal dari apa yang dituliskan dari paper tersebut tidak mencerminkan bahwa kamu you are an expert. Padahal beliau adalah profesor.
Tapi kembali lagi karena ini adalah blind review, artinya reviewer tidak mengetahui siapa yang menulis dan kita pun tidak mengetahui siapa yang melakukan review. Jadi di level yang sudah profesor saja, yang sudah expert, bisa memperoleh rejection dengan alasan artikelnya tidak expert atau tidak memberikan informasi yang novel. Jadi kalau misal adik-adik ditolak, ya sudah happy saja, be happy, cari yang lain. Jangan terpaku dengan satu orang, satu jurnal maksudnya. Oke. Satu jurnal maksud adik-adik ya. Oke. Kemudian be prepared to make your paper better. Jadi ketika sudah ditolak, jangan langsung resubmit, tapi revisi terlebih dahulu, self-revision, atau kalau misal memang alasan ditolaknya scope yang tidak sama, boleh langsung revisi submit ke jurnal lain. Kemudian, the same reviewer or same mindset of reviewer you might get again. Kalau misal kita submit di suatu jurnal, kemudian di-reject, dan kita submit ke jurnal lain, ada kemungkinan reviewer yang sama akan menerima jurnal kita meskipun dari jurnal yang berbeda. Jadi misalnya saya submit ke Journal of Islamic Marketing, di-reject oleh reviewer A yang saya tidak ketahui, kemudian saya resubmit lagi di jurnal lain, bisa jadi reviewer A tersebut yang kembali menjadi reviewer. Jadi pastikan jangan langsung mensubmit tanpa ada revisi perbaikan dari adik-adik. Ini adalah examples of bad responses to reviewer comments. Tadi saya menyampaikan bahwa reviewer merupakan seseorang yang harus kita taklukkan. Kita seperti sedang PDKT dengan seseorang. Semua yang diminta diiyakan, diterima kasihkan. Jadi jangan sampai kita memulai debat dengan reviewer. Terutama misalnya dengan bahasa your comments doesn't make any sense misalnya. Atau padahal saya sudah menjelaskan terkait hal ini, apakah kamu tidak membaca di section ini? Jangan. Jadi sampaikan dengan bahasa yang halus. We have explained this, apa yang di komen, is referred our literature review section. You can find in line di halaman sekian, di paragraf sekian, dijelaskan. Kemudian, you start blaming the reviewer for not carefully reading your paper. Karena biasanya adik-adik, ada reviewer yang kemungkinan tidak membaca artikel kita dengan saksama. Padahal sudah dijelaskan, sudah ada dalam manuskrip kita. Tapi miss dibaca sehingga reviewer masih bertanya. Maka sampaikan, terima kasih atas komentarnya. Kami telah menjelaskan hal ini pada section sekian, halaman sekian. Dan kami menambahkan penjelasan bla 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 supaya lebih detail. Jadi sampaikan kita tetap berterima kasih. Kemudian, no professional rejoinder, response provided to the reviewer. Artinya, adik-adik tidak menuliskan secara berurut terkait dengan komentar dari reviewer. Pastikan adik-adik menuliskan atau reformatting komentar dari reviewer, kemudian dijawab satu per satu. Oke. Kemudian fighting with the editor. Jangan sampai kita beradu argumen dengan editor. Reviewer adalah seseorang yang ingin kita taklukkan. Editor adalah jembatan atau mak comblangnya antara kita dengan reviewer. Jadi pastikan kita berbaik-baik. Bukan berarti faking ya, tidak. Tapi benar-benar kita merasa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas penelitian kita. Examples of good responses to reviewer comments. Yang pertama adalah tentu saja address all comments and suggestions even if you don't agree. Ketika kita tidak setuju, sampaikan terima kasih terlebih dahulu. Kemudian, even if you had to spend another 3 months working on it.
tidak masalah ketika reviewer meminta running ulang data, revisi everything, address all the comment, meskipun kita harus menghabiskan waktu 3, 4, 5 bulan untuk menyelesaikannya. Dan kita juga bisa meminta tambahan waktu kepada editor jika memang kita butuh waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan revisi. Kemudian prepare a detailed rejoinder, explain clearly what you have done, how and where in the paper those changes appear. Kemudian, be polite and acknowledge reviewers' comment and suggestion. Tetap kita harus sampaikan terima kasih atas masukan dari reviewer. Oke, ini adalah example. Respond to reviewer critics and suggestion for improvement. Kita tuliskan nomor manuskrip ID kita, kemudian sampaikan, to begin, we would like to thank reviewer 1 and 2 for their conscientious attention to our manuscript. We value their input and have incorporated their recommendation, dan seterusnya. Jadi sampaikan terima kasih atas komentar dari reviewer. Kemudian jawab lengkap, jawab komen dari reviewer poin per poin secara lengkap. Kalau adik-adik perhatikan, di sana ada kalimat on page 6 line 18 to 21, page 8 dan seterusnya. Tabel 8, tabel 7 of the paper. Yaitu kita harus menjelaskan terkait dengan revisi yang kita lakukan itu letaknya di mana. Sehingga reviewer tidak lagi diminta untuk mencari. Ini yang direvisi di bagian mana. Dan kita sudah menjelaskan di halaman berapa, kalimat berapa, paragraf berapa, dan dalam proses revisi kita tulis dengan font yang warna biru di paper kita atau font warna lain. Supaya lebih mudah untuk ternotis reviewer. Oke, ini jika ada komentar yang tidak sesuai, adik-adik boleh membuat komen sanggahan. Oke, akhirnya. Oke, itu adalah slide terakhir tadi. Ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara merespon reviewer atau pertanyaan lain, silakan. Cukup jelas adik-adik? Clear? Jadi gimana setelah mendengarkan? Semakin semangat untuk menulis? Berapa persen semangatnya? 100? Berarti Pak Amin, berarti nanti kita akan ada 400 paper di National and International Reputable Journal.